Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi ya untuk teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Nah, ini kita masuk ke bagian sudah 106 serinya, yang mana soal-soal ini disajikan berbasis kompetensi studi kasus laboratorium medik ya, yang terjadi mungkin sehari-hari, dan ini juga merupakan soal-soal yang dikumpulkan dan dihimpun dari berbagai sumber, yang mana kedalamannya untuk diploma 3 dan diploma 4 teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Seorang wanita muda mengalami keguguran berapa kali? Oleh dokter dirujuk untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya antibodi terhadap Toxoplasma gondii. Pertanyaannya, jenis antibodi apa yang saja yang perlu diperiksa? Yang A IgM, yang B IgG, yang C IgM dan IgG, atau D IgD atau IgE? Jadi jawabannya di sini adalah IgM dan IgG. Kenapa harus memilih IgG dan IgM? Karena di sini si wanita tadi mengalami keguguran beberapa kali. Jadi mungkin ini kasusnya bukan kasus akut lagi, kemungkinan atau kasus kronis atau kasus yang sedang berjalan. Jadi bisa dilihat dengan cara nanti melihat yang mana yang positif atau keduanya, misalnya IgG atau IgM, ya kan? Nah, ini penting ya, untuk memberikan informasi, pada pasien bahwa yang diperiksa itu adalah IgG dan IgM, mungkin sesuai dengan permintaan pemeriksaan, pemerintahan pemeriksaan laboratorium oleh dokter. Kalau saja nanti, ini akan berbeda persepsi misalnya. Jadi intinya di sini adalah IgG dan IgM Toxoplasma gondii. Intinya itu ya, bukan IgG IgM secara umum ya. Oke deh, sekarang kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Seorang laki-laki datang ke dokter di mana dengan keluhan demam. Badan terasa sakit, lemah, letih, nafsu makan berkurang. Gejala yang disampaikan pada dokter masih kurang memberi informasi tentang penyakit apa yang diderita. Agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dokter minta untuk diperiksa CRV. Pertanyaannya, apa ketujuan pemeriksaan CRV tersebut? Yang A mengetahui adanya inflamasi, yang B mengetahui untuk diagnosa muntaber, yang C diagnosa tifus, yang D diagnosa demam berdarah, atau yang E diagnosa sifilis. Kita tahu dalam imunologi serologi, CRP ini digunakan untuk mengetahui adanya inflamasi atau radang, karena CRP ini adalah protein fase akut yang diproduksi tubuh menanggapi adanya suatu proses peradangan. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Masih di channel ATM Indonesia. Ada pasien anak umur 4 tahun mengeluh gatal di daerah anus. Badan kurus padahal makan seperti biasanya dan aktivitasnya agak berkurang. Dokter menduga si anak mengalami kecacingan. Lalu dokter meminta seorang ATLM untuk melakukan pemeriksaan jumlah eosinofil dan tinja pada seorang pasien yang diduga terinfeksi cacing Ascaris SP. Ascaris lumbricoides ya. Pertanyaannya, dokter meminta saran ATLM tersebut. Jam berapakah pasien diminta datang untuk pemeriksaan darah tersebut? Yang A, pagi hari pukul 7 sampai 9. Yang B, malam hari pukul 9 sampai dengan 11, 10 maksudnya. Yang C, siang hari pukul 12 sampai 3. Yang D, boleh kapan saja karena tidak mempengaruhi hasil. Kemudian yang E, malam hari karena siklus cacing nokturnal. Jadi jawabannya di sini menurut pembuat soalnya adalah siang hari pukul 12 sampai 3. Ini mungkin yang membuat soal ini berasumsi mungkin karena
Di saat jam 12 itu, aktivitas si anak ini tidak banyak, ya kan? Mungkin ini kita tidak tahu juga kenapa membuat soalnya siang hari pukul jam 12. Kemungkinan juga karena, jam 12 siang ini si anak ini mungkin sudah pulang sekolah kira-kira ya, jadi saya juga agak konyol juga mengetahuinya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu silahkan memberikan pendapatnya. Mengapa siang hari pukul 12 sampai jam 3 atau jam 15 untuk pemeriksaan laboratorium. Nah ini ya, oke. Kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 4. Seorang pasien dengan keluhan diare, mual, demam, sakit bagian perut, dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah rutin hanya jumlah leukosit yang meningkat dan LED tinggi. Sedangkan hasil pemeriksaan makroskopik feses, lendir positif, dan darah positif. Namun pada pemeriksaan mikroskopisnya amuba negatif. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang petugas analis, ya kan, ATLM saat melakukan analisa bahan tersebut? Yang A, tetap mengeluarkan hasil dengan memberikan arahan kepada pasien datang lagi besok pagi membawa sampel fesesnya untuk diidentifikasi ulang adanya amuba. Yang B, hasil pemeriksaan ditunda dan memberikan arahan kepada pasien untuk datang lagi besok pagi membawa sampel fesesnya lagi guna identifikasi ulang adanya amuba. Yang C, hasil pemeriksaan laboratorium diberikan sesuai apa adanya dan jika menginginkan pemeriksaan laboratorium ulang, dipersilakan untuk datang lagi sesuai kehendak pasien. Kemudian yang D, hasil pemeriksaan laboratorium diberikan sesuai apa adanya. Yang E, hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah ada ditunda dulu menunggu hasil pengulangan identifikasi amuba pada sampel feses yang sama. Nah, jadi di sini jawabannya yang benar itu adalah sesuai konsep yang dibuat oleh pembuat adalah E, hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah ada ditunda dulu, ya kan, sudah dikeluarkan, menunggu hasil pengulangan identifikasi amuba pada sampel feses yang sama, ya kan. Ini karena makroskopisnya ini lendirnya positif, darah positif, tapi hasil mikroskopiknya amubanya negatif. Mungkin hal-hal yang lain dapat terjadi sehingga perlu pengulangan. Siapa tahu amubanya salah diambil bagian pengambilan yang diambil untuk pemeriksaan spesimen. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil warna urin menjadi lebih gelap, feses lebih terang, ikterus, penumpukan pigmen empedu pada kulit, terlihat menguning dan gatal-gatal. Diagnosa dokter pasien yaitu menderita kolestasis, kegagalan produksi dan atau pengeluaran empedu. Nah, kolestasis lama menyebabkan gagalnya penyerapan lemak dan vitamin ADEK oleh usus, penumpukan asam empedu, bilirubin, dan kolesterol di hati. Pemeriksaan apa yang diminta dokter untuk pasien tersebut? Yang A, fosfatase alkali, gamma GT, kemudian bilirubin total, bilirubin direct. Yang B, enzim AST, ALT, gamma GT, dan LDH. Kemudian yang C, AEP, FIPK2, ferritin, CA125. Yang D, transferin, ferritin, TIBC, besi, seruroplasmin. Atau yang E, protombin, protein elektroforesis, APTT, dan D-dimer. Jadi jawabannya di sini yang tepat sesuai dengan konsep soal adalah fosfatase alkali, gamma GT, bilirubin total, dan bilirubin direct. Karena fosfatase alkali dan gamma GT ini arahnya ke arah empedu, terutama gamma GT terjadinya kasus kolestasis, ini gamma GT yang lebih sensitif. Dan dengan untuk melihat adanya
penumpukan pigmen empedu perlu diperiksa bilirubin total dan bilirubin direct. Di sini akan terlihat nanti bilirubin directnya yang tinggi ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pasien ini mengalami kolestasis dengan kelainan nanti dengan 4 parameter ini. Walaupun juga nanti bagus lagi ditambah dengan pemeriksaan urin. Nanti dalam urin mungkin ada pemeriksaan urobilinogen yang penting dan bilirubin. Nah, ini penting ya untuk pada kasus kolestasis ini. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Tuan H 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual muntah sejak 3 hari lalu. Pasien mengatakan nyeri pada ulu hati dan terlihat warna sklera mata dan kulit berwarna kuning. Dari hasil pemeriksaan fisik ada pembesaran hati dan nyeri tekan pada area hati. Dari data tersebut pasien didiagnosa hepatitis. Jadi kesimpulannya pasien ini hepatitis diagnosanya. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan laboratorium yang paling menunjang untuk diagnosa kasus tersebut? Yang A, hemoglobin, trombosit, leukosit. Yang B, bilirubin, CHE, dan gamma GT. Kemudian yang C, AST, ALT, dan bilirubin. Kemudian yang D, LED, CRP, dan RAF. Atau yang E, kreatinin, urea, dan asam urat. Kita tahu untuk fungsi hati pada kasus hepatitis itu yang ideal adalah periksa adanya kenaikan enzim AST, ALT dan pigmen bilirubin. Karena di sini di redaksi ada dikatakan bahwa sklera mata kuning dan kulit kuning. Jadi di sini 3 inilah yang penting untuk pemeriksaan laboratorium menunjang diagnosis penyakit hepatitis. Kita pindah lanjut selanjutnya ke soal nomor 7. Seorang ATLM menerima surat permintaan pemeriksaan dari dokter untuk pemeriksaan darah rutin. Agar hasil laboratorium memiliki validitas yang baik, maka seorang ATLM harus mengetahui syarat-syarat pengambilan spesimen darah yang benar. Pertanyaannya, apakah syarat yang harus dipenuhi? Yang A, menggunakan antikoagulan. Yang B, spesimen harus sentrifus. Yang C, pasien puasa. Yang D, darah disimpan dalam almari es. Atau yang E, menggunakan darah kapiler. Jadi di sini teman-teman yang paling tepat dan yang paling esensial untuk pasien untuk periksa darah rutin ya adalah menggunakan antikoagulan. Di sini antikoagulannya terutama ya K2-EDTA atau K3-EDTA. Walaupun nanti bisa juga antikoagulannya mungkin yang lain, misalnya heparin atau natrium sitrat pada kondisi-kondisi lain. Tapi yang utama adalah K2-EDTA atau K3-EDTA karena untuk pemeriksaan darah rutin inilah yang paling ideal. Kemudian kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang datang ke unit transfusi darah berkeinginan untuk menyumbangkan darahnya. Seorang ATLM yang berjaga akan segera melakukan flebotomi. ATLM tersebut harus memahami persiapan sebelum melakukan flebotomi pada pendonor darah tadi. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat persiapan? Yang A, melakukan flebotomi volume 250 ml, yang B, menulis nomor kantong darah pada form permintaan, yang C, melakukan pemeriksaan Fratham Prusi, yang D, mempersiapkan antikoagulan, kemudian yang E, donor diminta untuk menimbang berat badan. Jadi di sini yang paling penting adalah menulis nomor kantong darah pada form permintaan ya supaya memang nomor kantongnya sesuai. Ini ya. Sebenarnya kalau saya lihat di sini ini seharusnya sesudahnya ini kalau sudah kantongnya ini. Tapi dalam yang paling penting itu sebenarnya dilihat dulu melakukan sebelum melakukan pasien donor. Salah satunya itu berat badan dulu dengan screening hemoglobin. Ini penting kalau menulis nomor kantong itu setelahnya.
dan melakukan plebotomi volume 250 bisa atau 350. Jadi di sini sesuai yang keinginan yang buat soal memang arahnya adalah arah yang B, menulis nomor kantong darah pada form permintaan. Ini sebenarnya bila si pasiennya ini meminta darah untuk ditransfusikan kepada pasien. Sementara konsepnya ini adalah pasiennya mau donor. Jadi kalau mau donor ini adalah donornya diminta untuk menimbang berat badan. Sebenarnya yang ideal itu, bukan menulis nomor kantong. Jadi teman-teman yang bisa memiliki pendapat lain, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Elemen aktivitas hemopoietik dapat dievaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi yang paling mudah untuk menilai sumsum tulang adalah melalui pemeriksaan mikroskopik preparat apus sumsum tulang. Sebagai seorang ATLM, Anda diminta untuk menilai selularitas sumsum tulang pada preparat apus dan apus, ya kan? Pertanyaannya, di daerah manakah melakukan penilaian tersebut? Yang A, fragmen sumsum tulang, yang B zona 3, yang C zona 4, yang D zona 5, atau E ekor. Nah, jawabannya sesuai yang membuat soal adalah fragmen sumsum tulang. Saya juga tidak paham dengan soal ini. Soal ini dibuat untuk kompetensi ATLM. Kalau menurut saya sih terlalu tinggi. Ini kompetensi dokter spesialis patologi klinik. Karena terkait dengan masalah sumsum tulang. Kecuali nanti ATLM-nya pendidikannya lebih lanjut. Misalnya profesi atau magister ya. Saya tidak tahu, mungkin ini bisa menjadi sebuah kompetensi tambahan untuk menilai selularitas sumsum tulang. Oke, itu kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor terakhir. Salah satu ciri sel blast adalah tidak tampak adanya granula. Ada. Untuk membedakan sel blast tersebut berasal dari mielositik dan non-mielositik tersebut dapat dilakukan pengecatan sitokimia. Anda sebagai seorang analis diminta untuk mendiagnosis laboratorium identifikasi sel blast tersebut berasal dari kelompok mana. Pertanyaannya, cat apakah yang bisa Anda pakai? Yang A Sudan Black B, yang B Lepenhe, yang C PAS, yang D Ferritin, atau yang E Gimsa? Jawabannya di sini adalah yang apa ini? A Sudan Black B. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk membedakan mielositik dan non mielositik, artinya di sini membedakan antara limfositik ya. Ini memang menggunakan Sudan Black. Jadi di sini sel-sel blast ini membedakan dari seri limfositik dan mielositik sebenarnya di si Sudan Black. Ciri-ciri sel blast adalah tidak tampak ada granula. Jadi sel blast itu sebenarnya ada si granula itu di promyelosit. Promyelosit itu granulanya sudah ada, dan granulanya semua granula ada semuanya, baik granula yosin, granula basofil maupun granula dari neutrofil. Maksudnya kalau dari seri sel blast. Sel blast itu maksudnya apakah memang rubiblast A, rubiblast kah, atau myeloblast. Kalau dimaksud dengan sel muda itu adalah sel blast. Jadi di sini konsep pertanyaan yang dibuat ini kurang tajam. Seharusnya untuk membedakan seri granulositik dan limfositik maka digunakan cat jenis apa? Ya, ini jawabannya Sudan Black. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal yang kita bahas. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya dan saya juga secara pribadi. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, subscribe dan nantikan soalnya. Yang lain-lainnya, salam kompetensi. Semoga bermanfaat dan barokah pembahasan soal-soal kita ini sebanyak 10 pada kali ini. Dan saya doakan teman-teman, semoga teman-teman lulus uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.